Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke channel saya kembali. Di sini saya akan memaparkan beberapa soal bocoran yang keluar pada bulan Juli 2023 soal tentang apoteker. Selamat menyimak. Jadi ini hanya soal ingatan yang keluar pada bulan Juli 2023. Ada beberapa yang saya ingat dan dari teman-teman saya juga ini menyumbangkan beberapa materi yang mungkin sangat bermanfaat untuk kalian semua. Yang pertama itu seperti antidotum. Nah, kalau antidotum ini yang keluar pada sesi pertama itu tuh cyanida. Karena saya tuh masuk di sesi 4 itu yang keluar ada heroin, diazepam. Sedangkan untuk yang kedua itu ada fase interaksi. Fase interaksi itu tuh seperti contohnya kayak ada kedua obat. Itu dia berinteraksi pada fase apa? Kayak metabolisme, absorpsi, atau dan lain sebagainya. Terus untuk yang industri ini kayak penyimpangan dalam industri itu ada kritikal, mayor, minor. Kritikal itu kan seperti kayak penyimpangan silang, mayor itu kayak dia tuh kayak pelatihannya minor, terus itu tuh kayak dia nggak pemakaian APD-nya atau dia seperti kayak tidak melakukan inspeksi diri. Yang umumnya kan pada inspeksi diri itu dilakukan pada setiap 1 tahun sekali kan. Sedangkan ini selanjutnya ada diare E. coli anak, terus ada ISK bayi, MRSA. Ini MRSA pada materi tulang. Ini jawabannya kalau tidak salah adalah vancomycin. Ada efek samping kaptropil. Sudah tentu kita ketahui bahwa efek samping kaptropil itu dia dari golongan ACE. Dia menghambat angiotensin 1. Dan dia memiliki efek samping batuk kering karena adanya peningkatan bradikinin. Terus ini yang kedua ada second line dari hipertensi batuk kering. Nah, kemarin itu kalau nggak salah ingat, itu tuh ada dua opsi gini. Sedangkan dari materi kampus dulu ya, materi kampus itu kalau dari obat kaptropil, terus dia ada efek samping ada efek samping batuk kering, maka untuk jangan langsung penggantian obat, tapi kayak pemilihan obat dari satu golongan, tetapi memiliki efek samping yang rendah. Nah, kemarin itu ada Ramipril. Saya pilih Ramipril, tapi ada sebagian orang yang itu tuh langsung milih ke ARB. Itu tergantung pengetahuan orang masing-masing sih. Terus yang poin ke-9 itu ada obat yang memiliki efek samping konstipasi. Apa aja sih obat yang memiliki efek samping konstipasi? Itu salah satunya yang sering umum keluar itu adalah dari antasida. Itu antasida kan ada AL sama MG. Nah, MG itu ke diare, sedangkan AL itu lebih ke konstipasi. Ini ada efek samping dari metoclopramid, acarbose, sama metformin. Efek samping acarbose ini kemarin juga keluar. Metformin ini dia metformin itu seperti kayak manajemen pilihan selanjutnya apa gitu. Contoh seperti acarbose. Acarbose itu memiliki efek samping flatulen atau kembung gitu. Terus ini metformin. Nah, efek metformin itu kan dia peningkatan asidosis laktat. Jadi apa sih manajemen yang bisa dilanjutkan atau obat untuk menangani dari efek samping penggunaan metformin, efek sampingnya gitu kan. Jadi kemarin pemilihannya itu bisa diberikan natrium bikarbonat. Terus nomor 11 ini kopi sama omeprazole. Kalau saya cari kopi sama omeprazole diminum secara bersamaan, itu saya di Medscape atau di Mims itu saya nggak ketemu sih. Tapi saya dapat di jurnal malahan. Jadi kopi sama omeprazole, kopi itu kan mengandung kafein.
Tuh, jadi kalau diminum sama omeprazol, si kafein itu tidak terserap oleh tubuh. Selanjutnya ada parameter furosemide sama warfarin. Parameter yang dipantau itu kalau dia dari obat yang dari furosemide, furosemide kan dari diuretik gitu. Jadi yang dipantau dulu itu adalah kalium. Dia lebih kayak ke ginjalnya dan lebih dipantau terlebih dahulu ya. Terus warfarin itu dia dipantaunya INR, International Normal Rate. Obat-obat SRRI ini juga keluar. Biasanya umumnya itu kayak obat SSRI untuk ibu hamil gitu. Pemilihan pertamanya apa dulu gitu sebelum dia masuk ke SNRI. Terus masuk lagi ke obat TB. Nah, obat TB itu kan ada beberapa obat TB. Itu kalian harus tahu, harus di luar kepala ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada profilaksi HIV. Jadi untuk profilaksi HIV itu kemarin bisa diberikan menggunakan sidofudin. Terus untuk nomor 16 ini pengganti sidofudin. Nah, kenapa diganti? Itu tuh kan sidofudin memiliki efek samping yang anemia gitu kan. Jadi apa rekomendasi penggantian sidofudin? Ini beda ya manajemennya untuk anak-anak sama dewasa ya, kalian harus tahu. Lanjut ke HIV ibu hamil. Penggantinya apa? Nah, ini nih HIV ada yang khusus dikontraindikasikan sama ibu hamil karena efek sampingnya dia tuh ke sistem saraf pusat gitu. Lanjut ke suplemen methotrexate. Methotrexate itu kan dia bekerja di sistem asam folat gitu kan ya. Jadi dia membutuhkan si vitamin B9-nya tadi untuk menambahkan suplemen methotrexate karena dia tuh kayak lebih ke anemianya juga kan. Lanjut ke pasien anemia dan GGK diberikan apa? Nah, ini sebagian kecil kalian harus tahu juga. Kemarin ini keluar di sesi 1. Ini bisa diberikan dengan epoetin. Tapi kalian jangan cuma ngapal ini aja ya sama PX pasien anemia aja ya. Tapi kalian juga harus tahu anemia mikrositik, terus makrositik atau nomorositik juga ya. Terus ini ada first range dari kolesterol. Ini kemarin banyak sih keluar gitu, tapi lebih banyak lagi HIV yang kemarin keluar ya. Untuk persen dari kolesterol itu kan biasanya bisa diberikan sama simvastatin. Terus obat yang menghambat kolesterol. Apa sih obat yang menghambat kolesterol gitu? Kalian harus tahu. Obat apa sih yang menghambat kolesterol? Ini yang sering keluar kalau di UPOT-UPOT atau TO-TO luar itu biasanya dia ezetimibe gitu. Obat golongan DPP 4. Kalian harus tahu gimana cara ngapalinnya, kalian juga harus mengaturnya bagaimana sendiri agar penghafalan kalian itu lebih cepat gitu kan daripada teman-teman kalian. Nomor 23, ini cara minum obat alendronat, amoxicillin, karbos gitu. Alendronat itu kan diminumnya kayak menggunakan 1 gelas air terus duduk tegap selama 30 menit. Nah, tujuannya apa sih? Itu tuh kalian harus tahu juga. Terus amoxicillin itu diminumnya sebelum atau sesudah makan. Karbos itu diminumnya gimana, bersamaan makan atau enggak gitu. Terus satu lagi kemarin juga keluar, nggak keluar sih seingat saya, itu penggunaan metformin gitu. Cara minumnya juga gimana? Karena dia tuh kan memiliki efek samping dari asidosis laktat, terus dia kayak peningkatan gastrik juga, jadi diminumnya gimana? Terus pasien asidosis laktat, nah ini yang tadi kan. Nah, pasien asidosis laktat itu karena penggunaan metformin diberikan apa? Itu bisa diberikan dengan natrium karbonat, tivoid. Tivoid kemarin keluar tuh yang second line-nya. Jadi diberikan apa? Kalau first line-nya kan dikasihkan chloramphenicol. Lanjut slide selanjutnya. Ini tadi second line dari tivoid itu diberikan apa? Terus pasien ini infeksi dari cacing Giardia lamblia sama cacing kremi itu diberikan apa? Mekanisme kerja methotrexate tadi di asam folatnya tadi. Terus glaukoma. Nah, pasien itu sudah diberikan timolol tapi tidak kunjung sembuh, tidak kunjung cepat sembuhnya. Terus second line-nya diberikan apa? Kemarin bisa diberikan dengan latinopros. Terus doa kalian harus tahu juga. Ini yang sering muncul kayak omeprazol atau
kayak obat-obat salbutamol, sama efenamat gitu, itu sering keluar. Jadi kalian harus tahu. Akut asma, kalian juga harus tahu. Saba, lama, sama yang lainnya, itu kalian harus tahu. Itu yang sering keluar sih. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lulus apoteker. Amin.